Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau membahas tentang sedikit pemahaman sihir. Masih tentang sihir ya. Sihir itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata, yang mempengaruhi berbagai peristiwa, mempengaruhi perubahan material, atau menghadirkan sebuah ilusi. Di Indonesia, sihir dikenal dengan ilmu hitam atau guna-guna. Orang yang mampu menggunakan ilmu sihir dikatakan dukun atau peramal. Beberapa ilmu sihir yang tenar di Indonesia meliputi santet, pelet, melaris, dan ajian. Banyak kejadian mistik di luar nalar manusia yang dilakukan para jin atau setan untuk membunuh targetnya. Nah, perkara-perkara seperti penyakit di luar kewajaran yang bisa jadi akibat dari ilmu sihir, seperti pemberitaan yang sempat beredar luas tentang kemunculannya paku-paku di manusia dan juga lainnya dari sihir tersebut, sehingga si pelaku sihir ini dikatakan kafir sebab ia telah berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam segala hal. Ilmu sihir ini faktanya memang ada, meski di kalangan rasional menyangkalnya. Tapi bukti adanya perkara-perkara seperti penyakit di luar kewajaran. Dari itu, ilmu sihir adalah ilmu yang haram untuk dipelajari. Meski dalam era serba rasional ini, tetap saja ilmu sihir tetap turun-temurun dipelajari manusia yang tidak percaya karena kedurhakaannya. Banyak umat Islam berasumsi bahwa sihir itu asalnya dari Babilonia. Nah, kisah asal muasal sihir ini tidak lepas dari kisah dua malaikat, Harut dan Marut, yang diturunkan di sana. Kisah Harut dan Marut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun. Sebelumnya mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sebenarnya ayat tersebut tidak secara gamblang menjelaskan bahwa Harut dan Marut adalah pelopor sihir di dunia manusia, mengingat setan juga bisa mengerjakan hal serupa kepada manusia. Setidaknya ada 30 ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang sihir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 misalnya dijelaskan bahwa sihir awalnya dari dua malaikat Harut dan Marut. Keduanya itu diutus Allah sebagai ujian bagi manusia. Menurut sejumlah tafsir, Harut dan Marut ditugaskan bukan untuk mengajarkan sihir, melainkan menjelaskan hakikat sihir. Nah, hal ini sedikit menjelaskan bahwa sihir sebenarnya sudah ada sebelum diutusnya Harut dan Marut. Dan menurut sebagian ulama, Harut dan Marut
merupakan dua orang manusia yang begitu taat kepada Allah, sampai-sampai keduanya dinamai malaikat. Dan sementara sebagian ulama lainnya berpendapat keduanya memang malaikat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan, janganlah kalian melakukan sihir dan janganlah kalian diperdaya dengannya, sehingga kalian memisahkan suami dan istrinya, dan apa yang diturunkan kepada mereka adalah berupa larangan. Di kehidupan manusia tidak lepas dari hawa nafsu, dan disinilah iblis berperan sesuai janjinya untuk menjerumuskan manusia dengan beragam model dan caranya. Cara iblis menjerumuskan manusia salah satunya adalah dengan mengenalkan sihir. Nah, upaya ini menjadi pilihan-pilihan bagi manusia-manusia yang disibukkan dengan hasrat, iri, dengki, benci, dan kesombongan. Untuk kali ini mungkin dicukupkan dulu, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang bersih dari iri dan dengki, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari sesuatu yang berbau-bau mistik, bau-bau sihir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.